Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, mata kuliah, metode studi Islam, dan teman-teman kelas MM2 semester 3 yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada presentasi ini, kami dari kelompok 5 dengan saya, Maharani Putri Adam Syahaan, dan teman saya, Devi Ramadhani dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul dengan karakteristik Islam. Baiklah, kita mulai presentasinya. Saya persilakan untuk Devi untuk mempresentasikan. Terima kasih kepada Maharani yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan materi yang disampaikan. Yang pertama yaitu 1. Pengertian karakteristik Islam. Karakteristik berasal dari bahasa Inggris yaitu karakter, yang berarti watak, karakter, dan sifat. Selanjutnya kata ini menjadi karakteristik yang berarti sifat yang khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter berarti sifat, rupa, atau keadaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan karakteristik adalah sifat, watak, dan keadaan yang melekat pada ajaran Islam tersebut yang sekaligus dapat dikenali dan dirasakan manfaat dan dampaknya oleh mereka yang mengamalkan Islam tersebut. Sedangkan menurut istilah, adalah menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan oleh Nabi. Islam memiliki karakteristik yang khas dengan agama-agama sebelumnya. Dalam memahami Islam dan ajarannya, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam perlu dikaji secara seksama, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang berkomprehensi. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seorang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Islam. Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi esoterik dan eksoterik. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan dan adaptel atau sabwid. Di satu sisi, watak Islam yang satu ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang transenden. Nah, yang berkaitan dengan watak atau konstan non-adaptel ini dalam Al-Quran maupun hadis sekitar 10% yang berupa ajaran agama yang bersifat kulli dan qot'i yang konstan dan imutabel. Segmen ini meski diterima apa adanya tanpa harus adaptasi dengan perubahan-perubahan di sekitarnya. Segmen ini terkait dengan persoalan dasar menyangkut sendi-sendi ajaran agama yang mempunyai nilai strategis, seperti persoalan keimanan, sholat, zakat, puasa, elastis, adaptel. Di sisi lain, segmen ini lebih banyak sekitar 90% teks agama yang berupa aturan-aturan global yang bersifat juz'i dan jani. Segmen ini mempunyai nilai taktis operasional yang bersentuhan langsung dengan fenomena sosial dan masyarakat. Karena wataknya yang taktis, inilah segmen ini menerima akses perubahan pada tataran operasionalnya. Tetapi, mengacu pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama. Sebagai Muslim, kita tentu ingin menjadi Muslim yang sejati. Untuk itu, seorang Muslim harus menjalankan ajaran Islam secara kafah, bukan hanya mementingkan satu aspek dari ajaran Islam, lalu mengabaikan aspek yang lainnya. Bukan begitu, oleh karena itu, pemahaman kita terhadap ajaran Islam secara syamil dan kamil menjadi satu keharusan.
2. Karakteristik atau ciri-ciri khas Islam. 1. Karakteristik Islam dengan menggunakan berbagai pendekatan baik secara normatif, psikologis, histori, filosofi, sosiologis, politik, ekonomi, dan berbagai bidang disiplin ilmu lainnya. Karakteristik Islam adalah diantaranya sebagai berikut. 1. Robani, sepenuhnya bersumber dari Rabb. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, tapi beliau hanya menyampaikan. Karena dalam kepastiannya Nabi berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah berfirman, Al-hawa an yantiku wa ma yuha wahyu illa huwa. Artinya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukannya. Quran Surat An-Nazm 3-4. Karena itu, ajaran Islam sangat terjamin kemurniannya, sebagaimana Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan surah Al-Hijr ayat 9, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahafizuna lahu wa inna dzikra nazzalna nahnu inna. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di samping itu, seorang Muslim saja harus mengakui Allah sebagai Rabb dan segala konsekuensinya, yakni mengabdi hanya kepadanya. Sehingga dia menjadi orang yang Rabbani, artinya memiliki sikap dan perilaku dari nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 79, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kunu walakin la hiduni milli ibadan kunu linnasi yaqula summa wan nubuwata wal hukmal kitaballahu yu'tiyatu anisyarilin kana matadrusuna kuntum bima kitaba tu'allimuna kuntum bima rabbanina. Artinya, tidak wajar bagi manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan kamu tetap mempelajarinya. Yang kedua, komprehensif. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, Islam merupakan agama yang tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Islam tidak mengenal sekat-sekat geografis. Islam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya juga berlaku sampai kapanpun. Tidak peduli di zaman teknologi secanggih apapun, Islam tetap berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Setelah kita paham akan hal tersebut, maka tidak ada lagi istilah bahwa di zaman modern, ajaran-ajaran Islam sudah tidak relevan lagi. Dalam arti yang komprehensif ini meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Islam adalah agama yang menyentuh seluruh isi kehidupan manusia. Islam adalah sistem yang menyeluruh, mencakup seluruh isi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran. Ia adalah akidah yang seluruh, yang lurus, ibadah yang benar, tidak kurang, tidak lebih. 2. Islam adalah agama sepanjang masa. Islam yang berarti penyerahan diri kepada Allah dan bertauhid kepada Allah adalah agama masa lalu, hari ini, dan sampai akhir zaman nanti. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang akidah. Akidah Islam adalah akidah yang lengkap dari sudut manapun, yaitu
A. Ia mampu menjelaskan persoalan-persoalan besar kehidupan ini. Yang kedua, B. Ia tidak hanya ditetapkan berdasarkan insting atau perasaan atau logika semata, tetapi akidah Islam diyakini berdasarkan wahyu yang diberikan oleh perasaan dan logika. C. Kelengkapan ajaran Islam dalam bidang ibadah. Ibadah dalam Islam menjangkau keseluruhan wujud manusia secara penuh. Seorang muslim beribadah kepada Allah dengan lisan, fisik, hati, akal, dan bahkan kekayaan. 3. Kelengkapan ajaran Islam dan bidang akhlak. Akhlak Islam memberikan sentuhan kepada seluruh sendi kehidupan manusia dengan optimal. Yang keempat, kelengkapan ajaran Islam dalam bidang hukum syariah Islam tidak hanya mengurus individu tanpa memperhatikan masyarakatnya, atau masyarakat tanpa memperhatikan individunya. Yang C, kamal atau sempurna. Kesempurnaan yang tercipta dalam Islam adalah kesempurnaan dalam waktu, minhaj, serta tempat. 1. Kesempurnaan dalam waktu Islam dibawa oleh para nabi kita dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Risalah yang dibawa adalah risalah yang sama, risalah yang satu yaitu Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lil alamin rahmatan illa arsalnaka wa ma. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk atau menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya B. Universal. Islam sebagai agama universal, universal artinya bersifat menyeluruh, berlaku untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Lil alamin rahmatan illa arsalnaka wa ma. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah An-Nabiyah ayat 107. Dahulu sebelum masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam masih bersifat lokal. Namun di masa kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam menjadi agama yang luas dan menyeluruh untuk segenap manusia. Yang mencakup segala fitrah kemanusiaan. Islam adalah fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilhalki tabdila la alaiha unna safatarallatillahi fitrata hanifan lid-dini wa zahaqa fa'akimi ya'lamuna lan-nasi tara'a walakinnal qayyimud dinu zalik. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah atau tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubah pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian, yang keenam, keseimbangan. Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan-persoalan tertentu. Ada yang lebih mengutamakan masalah materi ketimbang rohani atau sebaliknya. Ada pula yang lebih menekankan aspek logika daripada perasaan dan begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang seimbang dalam beramal baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohani. Manusia memang membutuhkan konsep agama yang seimbang. Hal ini karena tawazun merupakan sunnatullah. Di alam semesta ini, terdapat siang dan malam, gelap dan terang, hujan dan panas, dan begitulah seterusnya, sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup ini. Dalam soal akidah, misalnya banyak agama yang menghendaki keberadaan Tuhan secara konkret, sehingga penganutnya sebagai simbol-simbol dalam bentuk patung. Ada juga agama yang menganggap Tuhan sebagai suatu yang abstrak, sehingga masalah ketuhanan merupakan khayalan belaka, bahkan cenderung ada yang tidak percaya akan adanya Tuhan sebagai komunisme atau ateis.
Islam mempunyai konsep bahwa Tuhan merupakan suatu yang ada, namun adanya tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Keberadaannya bisa dibuktikan dengan adanya alam semesta ini yang konkret, maka ini merupakan konsep ketuhanan yang seimbang. Begitu pula dalam masalah lainnya seperti peribadatan, akhlak, hukum, dan sebagainya. Semua karakteristik ini bisa kita temukan dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih, sampai di sini makalahnya saya kembalikan kepada Maharani untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Devi Ramadhani yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam berdasarkan konsepsinya. Di dalam ajaran Islam dalam bidang agama, karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama bersifat pluralisme dan juga universalisme. Pluralisme itu adalah suatu aturan hukum Tuhan yang tidak ada yang dapat menentang dan merubahnya. Sedangkan yang bersifat universalisme berarti suatu ujaran dalam agama yang berupa perbuatan-perbuatan yang mesti dikerjakan guna meraih keselamatan. Dalam bidang agama, karakteristik dalam bidang agama ini berarti bahwa manusia secara harfiah berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan amar ma'ruf nahi munkar. Dan segala ketentuan aturan dalam Islam telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Di antara ibadah Islam, salatlah yang membawa manusia terdekat kepada Tuhan. Di dalamnya menganggap Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak sehingga masalah ketuhanan merupakan khayalan belaka, bahkan cenderung ada yang tidak percaya akan adanya Tuhan, sebagaimananya yaitu komunisme. Islam mempunyai konsep bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang ada, namun adanya tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita keberadaannya. Bisa dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Begitu pula dalam masalah lainnya, seperti peribadatan akhlak, hukum, dan sebagainya. Semua karakteristik ini bisa ditemukan dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat dialog antara manusia dengan Tuhan dan dialog berlaku antara dua pihak yang saling berhadapan. Islam tidak mengenal konsep dikotomis tentang ibadah. Ibadah dalam Islam meliputi semua segi kehidupan manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah gair mahdah. Islam memandang ibadah merupakan konsepsi tauhid, sehingga ibadah harus merupakan realisasi dari ketauhidan seseorang. Selain itu, di dalam Islam bersifat humanisme teosentris, artinya semua bentuk ibadah hanya ditunjukkan kepada Allah, tetapi manfaat atau hikmahnya untuk manusia itu sendiri. Selanjutnya, di dalam bidang akidah, karakteristik dalam bidang akidah memiliki arti bahwa akidah Islam itu bersifat murni baik dalam isinya maupun juga prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik khusus Islam di dalam bidang akidah memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, akidah Islam akidah adalah akidah taufikiyah yang artinya akidah Islam dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya yang kedua, akidah Islam adalah akidah gaibiyah, yang artinya ajaran yang berpangkal dari keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya yang gaib, Allah, malaikat, dan hari akhir. Selanjutnya yang ketiga adalah akidah Islam adalah akidah syumuliyah yang artinya di dalam ajarannya terdapat integritas antara dimensi substansi dan aplikasi, teori dan praktik, ilmuwan, iman dan juga amal. Selanjutnya, di dalam bidang ilmu dan kebudayaan, Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka atau tertutup. Islam merupakan sebuah paradigma terbuka, menjadi mata rantai yang penting dalam peradaban dunia. Contoh peran Islam sebagai mata rantai peradaban dunia misalnya adalah mengembangkan matematika India, ilmu kedokteran dari Cina, sistem pemerintahan dari Persia, logika Yunani, dan juga lainnya. Selanjutnya di dalam bidang pendidikan, Islam memiliki pedoman dan metode dalam pengajaran yang tujuannya itu jelas untuk manusia dalam mengembangkan kecerdasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya di dalam bidang sosial, itu terdapat sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri.
Maka Islam datang dengan karakternya yang bersifat sosial, berarti saling membutuhkan satu sama lain dan juga saling tolong-menolong. Selanjutnya, dalam bidang kehidupan ekonomi, karakteristik ajaran Islam dalam bidang ekonomi memiliki arti bahwa kehidupan yang dijalankan itu harus seimbang antara urusan dunia dan juga akhirat. Kita menjalankan kehidupan dunia ini untuk menggapai kehidupan akhirat yang kekal abadi. Selanjutnya di dalam bidang kesehatan, ajaran Islam dalam bidang kesehatan lebih mengutamakan pencegahan dalam mengatasi penyakit. Contohnya yaitu seperti dengan kita berpuasa. Dengan berpuasa maka pencernaan manusia memiliki waktu untuk beristirahat sejenak dalam proses mencerna makanan. Selanjutnya yaitu di dalam bidang politik, Islam sendiri sebagai negara tentu mempunyai lembaga-lembaga kemasyarakatan lain seperti lembaga kekeluargaan, lembaga kemiliteran, lembaga kepolisian, lembaga kehakiman, dan lembaga pendidikan. Semua ini menggambarkan aspek lembaga kemasyarakatan di dalam Islam. Berdasarkan tulisan karya Prof. John Allen William, beliau tersebut berpendapat bahwa bercadar di Mesir itu sebagai gejala politik dan sosial. Dan dalam kasus di Iran, wanita memakai cadar kadang-kadang warna hitam memiliki arti seperti warna duka cita. Sebagai bagian dari suatu gerakan yang mempunyai basis amat luas untuk menentang suatu rejim yang dianggap sewenang-wenang dan penuh korupsi. Selanjutnya, dalam bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang pekerjaan sebenarnya mengungkapkan tentang pandangan Islam terhadap kerja, yaitu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, cara kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja itu dapat bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, Islam sebagai disiplin ilmu. Yang dimaksud disiplin ilmu itu adalah ilmu keislaman. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1985, bahwa yang termasuk disiplin ilmu keislaman adalah Al-Quran atau tafsir, hadis atau ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya serahkan kembali kepada Devi Ramadhani. Terima kasih. Terima kasih kepada Maharani yang sudah memberikan materi. Selanjutnya, kami minta maaf untuk kesalahan atas presentasi kami. Jika ada kekurangan ngomong atau kesalahan ngomong, kami minta maaf. Kami akan menerima kritik dan saran kepada teman-teman sekalian yang telah menonton presentasi kami. Terima kasih telah menonton atau mengapresiasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.